Baik Bung Alfian, ini berita dari Detik News, Rabu 23 Februari 2022. Judulnya, Menteri Agama bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing. Menteri Agama Yakut menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Yakut lalu membandingkan aturan tersebut dengan gonggongan anjing. Soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak, silakan karena itu syiar agama. Meskipun begitu, ia meminta volume suara toa diatur maksimal 100 dB desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya sebelum masuk ke tentang penyandingan dengan anjing, Bung Alfian? Ya, secara logika sebenarnya beliau memang kelihatannya harus banyak baca ya, baca. Karena proses komparasi dalam ilmu logika itu kan harus apple to apple gitu. Iya. Ketika dia membandingkan antara azan dengan, mesti dia membandingkan dengan bunyi lonceng gereja atau dia menggunakan alat-alat yang lain itu. Kalau mau dia membuatkan komparasi itu satu. Nah, ketika dia mengkomparasikan kepada binatang, ini sebenarnya benar-benar langsung masuk ke posisi yang ya perlu kita bicarakan dan mungkin perlu kita dekati dengan pendekatan selain hanya sekedar perbandingan. Ada apa kok sampai nyasarnya ke anjing-anjing? Iya benar Bung Alfian. Iya Bung Alfian, ada respon langsung dari Roy Suryo, Bung Alfian, bahwa 24 Februari Kamis tahun 2022, Roy Suryo mempolisikan Menak Yakut hari ini bahwa pasal penistaan agama. Nah, saya rasa Bung Alfian, Roy Suryo juga merasa terganggu dengan statement Menteri Agama ini. Apa respon Bung Alfian dengan langkah yang ditempuh oleh Roy Suryo? Sebagaimana pernyataan saya di awal tadi, bahwa ketika membandingkannya dengan suara anjing, lalu logikanya kok sehina itu ucapan azan yang sebetulnya Pak Menteri ini agamanya apa ya? Kalau gini keadaannya, kelihatannya Anda nih kelihatannya memang benar-benar harus didudukan betul. Dan kalau mau kalau mau dibilang misalnya soal-soal yang begitu-gitu itu kan sebetulnya orang-orang yang berasal daripada teman-teman Anda sendiri. Ya kan, katakan kelompok-kelompok masyarakat yang biasa menggunakan suara yang keras dengan langgam, dengan lantunan, dengan syair-syair yang keras dan lama, itu nanti menurut hemat saya itu Anda akan bermasalah dengan komunitas konstituen Anda sendiri kalau menurut saya. Nah, yang kedua, proses hukum yang digarap oleh Roy Suryo itu harus gayung bersambut kata berjawab. Artinya di berbagai segmen masyarakat, di bagaimana komunitas masyarakat termasuk dari kelompok-kelompok Kristen itu harus angkat bicara bahwa ini udah melanggar, patut diduga melanggar Undang-Undang 156A. Itu sebagai sebuah pengetahuan awal bahwa ucapan beliau yang mengkomparasikan antara azan dengan gonggongan anjing itu merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan, dan itu layak untuk diproses ke pihak yang berwajib karena ini ada pasal yang memberikan penegasan masalah itu. Saya pikir ayo Bung Roy Suryo terus, mari dibantu dan diteruskan oleh pihak-pihak lain agar juga hal yang sama, karena ini presiden buruk kalau sikap seperti ini tidak didudukan secara hukum. Begitu, Bung kameramen. Baik, Bung Alfian, ini lanjutan dari beritanya. Kita bayangkan lagi, saya Muslim, saya hidup di lingkungan non-Muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-Muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng. Itu rasanya bagaimana? Itu kata Yakut. Dia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu komplek, misalnya kiri dan kanan, depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, itu terganggu apa enggak? Suara-suara ini, apapun suara itu harusnya supaya diatur biar tidak ada gangguan. Nah, uniknya Bung Alfian, setahu saya sampai hari ini nggak ada tuh pemilik anjing yang marah dengar suara azan, Bung Alfian. Paling ada 1-2 mungkin juga itu dikomporin. Jadi kenapa jadinya kita dipaksa
untuk melakukan hal yang sebetulnya saya lihat orang Kristen malah nggak banyak komplain, Bung Alfian. Malah ada beberapa kejadian, apalagi yang saya lihat di status Instagram Bung Alfian, bahwa ada tetangga Bung Alfian yang terbantu dengan suara azan, jadi dia berangkat kerjanya jadi nggak terlambat, Bung Alfian. Nah, fenomena ini unik, Bung Alfian. Satu sisi yang orang Kristennya atau yang non-Islam sekitar kita nggak repot, tapi ini Menteri Agama yang notabene-nya beliau orang Islam malah repot ngurusin toa masjid. Ini bagaimana, Bung Alfian? Ya, yang jelas ini sebuah anomali ya, sebuah, kalau dalam teori psikologis ada kelainan kejiwaan yang perlu dilihat dalam perspektif ilmu jiwa agama. Iya. Jadi kepada saudara Menteri Agama, saya pikir Anda jangan terus-terusan berbuat begini. Nanti Anda bisa berhadapan dengan malaikat maut dalam keadaan su'ul khotimah, karena bagaimanapun Anda tidak akan hidup selamanya. Nah, sekarang pendapat saya bahwa ucapan itu tetap merupakan sebuah ekspresi dari apa yang ada di hati dan di batok kepala dari seseorang yang dengan seenaknya membandingkan, menyandingkan, mengkomparasikan antara azan yang mulia dengan ucapan gonggongan anjing itu. Nah, adapun sikap manusia non-muslim yang saya tahu malah ada dengan terang-terangan dari Indonesia bagian timur, dia masuk Islam. Iya. Karena dia merasa ketika dia mendengar itu ada sesuatu yang menggetarkan hatinya dan memberikan kesadaran nilai-nilai transendensnya, malah dia masuk Islam. Apakah Anda juga tidak termasuk orang-orang yang ingin mengajak orang berkhidmat kepada Islam, berada di khitah Islam? Iya. Apakah Anda juga tidak tahu, Saudara Menteri, bahwa Anda punya kewajiban berdakwah juga? Iya. Sekali lagi, untuk azan yang biasa dikumandangkan 5 waktu itu sudah menjadi tradisi yang diterima secara kolektif, secara nasional. Kenapa jadi Anda sendiri yang seperti itu? Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, Bung Alfian, bahkan banyak kasus, Bung Alfian, yang tadi salah satunya Bung Alfian sebutkan di NTT, ada yang masuk Islam gara-gara dengan azan. Ya kan, karena kita nggak tahu ya, Bung Alfian, pintu hidayah Allah dari mana. Bisa jadi dari azan. Nah, tapi kenapa suara sumbang itu selalu terdengar, Bung Alfian, dari golong-golongan yang itu-itu aja? Dari dulu, setahu saya, yang selalu minta toa masjid diapain lah, suara azan diatur lah, dari situ-situ mulu nih, Bung Alfian. Emang mereka setan ya, Bung Alfian? Dengar azan kepanasan itu Ya, gimana, Bung Alfian? sebenarnya kalau mau dibaca secara analisa linear, secara logika, ini kan mereka kan sebenarnya menjalankan agenda dari mbahnya, dari tuan besarnya. Karena bagaimanapun mereka ini kan adalah para pengasong ideologi, para penyampai pandangan-pandangan yang sebetulnya ya tetap tidak punya nilai apa namanya, kalau boleh dibilang, kenapa mereka selalu menyuarakan tentang toleransi? Iya. Kan mesti kan dengan adanya azan itu orang-orang yang bukan Islam ya toleran dong. Iya. Berarti kan nggak perlu juga dikumandangkan oleh, lalu di mana nilai-nilai fungsi toleransi itu? Iya. Nah, artinya kembali kepada persoalan ini adalah persoalan yang sebenarnya bukan persoalan. Betul. Persoalan kita adalah bagaimana masyarakat harmonis, masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan, karena keadaannya sekarang kita lihat persis seperti tahun 1965 yang dibandingkan oleh para ahli. Nah, kembali kepada masalah ini sebaiknya bisa diminta atau diharapkan atau ditegaskan, jadilah ini sebagai kasus yang terakhir. Marilah bekerja, mari kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Ada bagusnya mungkin Bapak Menteri itu mengajak kita untuk menyongsong Ramadan dengan gembira, dengan ceria, rapikan masjid dan segala macam, rancang kegiatan Ramadan, tarhib Ramadan yang ramai di mana-mana, dan buat kegiatan Ramadan yang penuh dengan hikmat, yang ramai dan seterusnya. Inilah yang bisa dijawab terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan itu. Kalau memang ada hal lain, apalagi nih. Tadi benar yang Bung Alfian sampaikan, kenapa Menteri Agama malah fokusnya ngurusin toa yang notabene-nya sebetulnya, Bung Alfian, kalau saya rasa orang kafir pun mereka nggak terlalu ribut, justru orang-orang yang begini nih yang aneh gitu. Nah, kenapa jadi harusnya Menteri Agama itu kenapa nggak fokus ke ini, Bung Alfian? Kan
orang yang nggak bisa baca Quran di Indonesia ini banyak ya Bung Alfian, Iya. masih tinggi. Kenapa nggak fokus di situ? Nah, mungkin untuk di sesi akhir dibacain berita ini, apa nih nasihat Bung Alfian untuk Menteri Agama lah khususnya yang selalu bikin blunder dan umat Islam? Karena kan kita khawatir dengan orang-orang yang awam, akhirnya mereka menjalankan agama bukan berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan statementnya Menteri Agama. Ini gimana Bung Alvin ya? Ya, yang pertama mari kita ikuti arahan dari MUI. Ya, Karena Menteri Agama pertama bisa diduga bahwa dia bukan ulama lah. Secara performan kita lihat dan Iya. ini bukan ulama. ya, Nah, Umas ulama itu kumpulan ulama-ulama yang punya otoritas keilmuan, dan MUI sudah mengatakan mari isi Ramadan pada tahun ini dan seterusnya dengan seperti biasa, dengan normal. ya, Di nasihat pertama untuk umat Islam, ikuti apa yang Allah mau, yang Rasul mau, dan ikuti petunjuk pelaksanaan Juklaknis yang dikeluarkan oleh MUI. Secara nasional, MUI menganjurkan agar kita berjalan sebagaimana ya, lazimnya sebuah kegiatan Ramadan. Yang kedua, nasihat untuk saudara Menteri Agama, sebaiknya Anda istighfar, Allah. Anda segera minta maaf, bahwa nanti ada proses hukum, itu nanti lihat apa yang terjadi, saya tidak ikut di bagian itu. Nah, yang terakhir sekali juga nasihat buat kita semua, mari kita sadari bahwa kita tidak akan hidup selamanya. ya, Kita pasti akan mati dan semua kita akan berhadapan dengan mahkamah ilahi. ya, Nah, untuk itu, dengan adanya pembacaan berita ini, kita sadari azan itu ada dua kalimat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, di sana ada dua ajakan untuk menghambakan diri kepada Allah dan untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Masya Allah. Demikian yang dibacain berita pada hari ini. Kesempatan ini kita jumpa di bacain berita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.